Teman-teman semua, kembali lagi di channel Alope Programming, dan sekarang kita ada pada video terakhir atau pembelajaran terakhir pada seri HTML dasar ya. Yang dimana sekarang kita bakal bahas yang namanya tag form pada HTML atau tag form ya, tag form. Buat kalian yang mungkin belum tahu bentuk dari tag form itu seperti apa, ya kita sebenarnya bisa lihat aja di Google Form ya. Ya, ini Google Form seperti biasa saya bikin sendiri. Nah, yang dimana ini kita bisa masukin sesuatu nih di sini. Nah, misalkan masukin nama, di sini bisa masukin email, alamat, nomor telepon. Nah, ini adalah contoh dari tag form ya. Contoh dari form ya. Untuk pengertiannya ya kita tinggal bisa search aja apa itu form. Bisa dilihat form atau formulir ya bahasa Indonesianya dari bahasa Belanda. Formulir adalah sebuah kertas yang berisi beberapa pertanyaan formal yang harus diisi. Ya. Jadi form itu adalah pertanyaan yang harus diisi. Oke, paham ya? Jadi nantinya di website kita ada sebuah kotak yang dimana si user atau pengguna lain itu bisa nginputin sesuatu atau masukin sesuatu, ngetikin sesuatu di situ. Ya contohnya kayak Google Form ini gitu. Oke. Nah, caranya gimana? Ya langsung aja kita buat bareng-bareng. Nah, seperti kayak tag table ya. Tag form juga butuh kontainernya. Kontainernya itu pakai yang namanya tag form. Oke. Kan kalau misalkan table itu pakainya tag table ya. Kalau misalkan tag form itu pakainya tag form seperti itu. Ya. Form terus kasih tag yang namanya input di dalam form ini. Oke, input tab. Nah, nanti bakal langsung dibikinin atribut yang namanya type sama name. Nah, untuk name ini sebenarnya bisa kalian hapus aja. Kenapa? Karena ya name ini biasanya digunakan untuk integrasi dengan PHP. Dan karena sekarang kita masih HTML dasar, jadi ya kita hapus aja name-nya dan type-nya kita bakal isi. Oke, tapi sebelumnya mungkin sebelum type-nya kita isi, kita bakal save dulu. Terus klik kanan open in browser. Nah, sekarang sudah muncul tuh kotak. Yang dimana kalau misalkan kotak ini saya klik, nah sekarang si user bisa masukin sesuatu di sini. Nah, inilah yang dinamakan tag form. Oke, ya sama aja seperti yang ada di sini. Bisa masukin sesuatu tuh si usernya. Ya, sama aja ya. Nah, sekarang tadi atribut type ini gunanya untuk apa? Type ini untuk menentukan tipe dari formnya. Contoh kalau misalkan type-nya number, ya dia bakal ngasilin number juga. Nah, dia bakal ada gini nih. 1 2 3 4 5 6 ya. Sebenarnya bisa kita inputin A B C D, tapi ini bakal error kalau misalkan nanti kalau kalian udah integrasi dengan PHP gitu. Ya. Nah, jadi untuk type defaultnya kan kalau misalkan kita nggak ngasih value di type-nya, ya dia bakal seperti ini ya. Nah, dia bakal seperti ini. Nah, ini adalah default dari type inputnya, yang dimana type form seperti ini adalah type text namanya. Nah, type text. Jadi kalau misalkan type text ya dia bakal tetap sama. Oke, jadi default dari value type di input itu text. Oke, selain text sama number yang tadi kita udah coba, ada juga yang namanya type date. Ini kita cancel aja. Nah, ini date, nanti formatnya seperti ini. Kalau misalkan kita klik, nah nanti dia bakal muncul tanggal. Oke. Nah, seperti itu. Sebenarnya masih banyak type lain. Contohnya misalkan radio, ada juga checkbox. Ya. Nah, nanti dia bakal bulat. Nah, tapi mungkin untuk radio kita bakal kasih dulu atau kita bakal pelajarin dulu yang namanya label dulu ya. Jadi ini di sini saya ubah lagi jadi teks, terus di sini saya pengen ngasih tahu nih
kalau misalkan di sini itu buat kolom nama misalkan. Ya. Nah, jadi saya pengen ngasih tahu si input ini itu buat masukin nama. Ya, itu pakai tag label. Bukan tag P ya, tag label kalau misalkan di dalam form input ini, ya. Jadi kalau misalkan saya refresh, nah nanti bakal ada tuh nama. Oke. Ya sama aja seperti ini tuh. Ini adalah label dari formnya. Ya, kita juga bikin. Nah, di sini. Jadi, oh, si kotak ini itu untuk nama. Ya, dikasih tahu si usernya. Oke. Kalau misalkan pakai tag P, bisa nggak? Atau misalkan pakai tag apa gitu, bisa nggak? Ya, bisa sebenarnya. Nah, nantinya bakal seperti ini. Bisa-bisa aja. Tapi, kalau misalkan dengan tag label, contohnya, di sini saya balikin lagi jadi tag label. Terus di sininya label, itu ada yang namanya atribut for. Ini atribut khusus untuk label ya. Nah, atribut for yang dimana for ini itu artinya gini, si label nama ini untuk siapa ya. Misalkan di sini untuk nama. Oke. Nah, nanti si input ini itu adalah input nama kan. Nah, jadi di sini kita kasih atribut lagi yang namanya ID. ID-nya apa? ID-nya sesuaiin sama labelnya. Nah, nama ini masukin ke sini. Oke. Saya save, terus saya refresh lagi. Nah, dia bakal seperti ini. Ya, apa bedanya sama yang ke satu? Ya, bedanya di sini kalau misalkan kita klik, dia bisa langsung kesorot ya, langsung bisa masukin value, langsung bisa nginputin sesuatu. Nah, tapi sekarang kalau misalkan saya klik nama, nah dia juga bakal langsung kesorot seperti itu. Tuh, beda kalau misalkan saya nggak kasih for gitu. Contoh, saya save, saya refresh. Nah, saya klik beberapa kali pun dia nggak langsung kesorot. Kalau misalkan tag label pakai yang namanya for, itu bakal ketika saya klik tuh dia bakal kesorot. Asalkan value for sama value ID-nya itu sama. Ya. Ini biasanya digunakan untuk pemilihan jenis kelamin. Ya kan, kalau misalkan kita mau daftar Facebook misalkan, itu kan biasanya suka ada pilih jenis kelamin Anda. Ya, biasanya suka ada yang kayak gitu. Nah, ini biasanya tag for ini biasanya lebih berguna. Sebenarnya ini juga berguna untuk input tipe teks, tapi bakal lebih berguna lagi untuk input yang tipenya radio. Nah, contohnya di sini yang tadi saya hapus aja dulu, input type-nya radio. Seperti yang saya bilang, name ini untuk integrasi dengan PHP, jadi kita hilangin aja. Sekarang ini input tipe radio, saya kesini lagi. Nah, sekarang sudah ada tuh bulat, yang dimana ini biasanya misalkan laki-laki pilih ini, ada bulat lagi perempuan pilih ini gitu. Kayak kita bakal bikin kayak gitu. Input terus label. Labelnya kita nggak kasih for dulu, misalkan laki-laki. Perempuan. Oke. Saya kembali ke browser, saya refresh. Nah, jadi nantinya kalau misalkan saya pengen pilih laki-laki, nah pilihnya yang ini. Kalau misalkan saya pengen pilih perempuan, pilihnya yang ini. Nah, tapi terkadang, apalagi kalau misalkan di HP ya, terkadang si bullet ini itu nggak apa ya, kayak susah gitu dikliknya, susah dipijitnya. Nah, jadi ada yang namanya for yang tadi kita udah bikin ya. Jadi for apa? For laki-laki. Nah, jadi di sini ID-nya kita samain sama for tadi, laki-laki. Ya, supaya apa? Jadi supaya si pengguna, apalagi yang di HP ya, yang tadi saya bilang nggak harus susah-susah ngeklik ininya terus. Nah, bakal lebih baik kalau misalkan ketika saya klik laki-laki, dia bakal yang radio buttonnya bakal aktif.
bakal kesorot, oh ternyata si user ini pilih laki-laki, kayak gitu ya. Kita bakal pilih lagi yang perempuan dulu deh. Langsung lagi, ini ID-nya perempuan, P-nya kecil aja ya, P-nya kecil aja. Terus for-nya untuk mana ini? Untuk perempuan. Hati-hati jangan kebalik, di sini for-nya untuk laki-laki, jadi nantinya kalau misalkan saya klik perempuan, nanti yang kepilihnya malah laki-laki. Oke, nah jadi ketika saya klik perempuan, nah dia bakal langsung kesorot kayak gitu. Oke, nah tapi sekarang ada lagi permasalahan, yang dimana ini kan jenis kelamin nih. Ini saya bisa pilih dua jenis kelamin ya. Ini laki-laki saya pilih, perempuan saya pilih. Nah ini gak bagus nih ya. Nah sekarang gimana caranya? Nah itu pakai yang namanya atribut name. Nah ini baru untuk input tipenya radio, ini tag name. Kalau misalkan belum terintegrasi dengan PHP pun kita bisa pakai ya. Tag name-nya apa? Ya name-nya kita samain dari input untuk laki-laki dan input untuk perempuan. Name-nya misalkan jenis kelamin. Oke. Di input ya, input yang bawah kita kasih name lagi, name-nya harus sama. Oke, jadi ketika saya refresh, nah saya mau pilih laki-laki, yang perempuannya nggak kepilih. Saya pilih perempuan, yang laki-lakinya nggak kepilih, yang perempuannya kepilih. Aktif ya. Nah jadi seperti itu. Jadi name ini buat menandakan, oh si radio yang ID laki-laki sama radio yang ID perempuan itu ternyata satu kelompok di name yang sama, yaitu name jenis kelamin. Jadi gak bisa pilih dua ya. Kita bakal bahas lagi yang namanya form untuk tanggal lahir misalkan. Kalau misalkan di Facebook atau form pendaftaran lain itu pakai yang namanya tag select. Ada juga tag select. Tapi sebelumnya kita bikin dulu deh input type date. Input type date ini name-nya nggak kita butuhin di type-nya date ini. Nah, jadi misalkan di sini, di sini saya pengen ada baris baru ya. Jadi pakai tag BR aja, satu kali aja. Nah, seperti ini. Nah, jadi saya mau kasih label juga. Labelnya yaitu tanggal lahir. Tanggal lahir. Nah, jadi nanti si user suruh inputin yang namanya tanggal lahir. Nah, seperti ini. Oh, misalkan tanggal lahirnya kapan gitu. Pilih ya. Ini sebenarnya udah benar. Udah bisa juga. Bisa kalian pakai juga. Nah, tapi ada cara lain. Kalau misalkan cara di Facebook itu kan nggak kayak gitu ya. Kalau misalkan kita mau daftar Facebook tuh, di sini saya contohnya Facebook aja ya. Itu pakai yang namanya tag select. Oke. Nah, select. Tapi si select ini butuh lagi di dalamnya yang namanya tag option. Kita bakal bikin dulu aja, nanti saya bakal jelasin. Contoh misalkan 1, terus ke sini lagi, 2 di sini. Contoh kayak gini aja dulu. Oke, kembali ke browser, saya refresh. Nah, dia bakal muncul pilihan mau pilih 1 atau mau pilih 2. Nah, dia bisa milih tuh. Nah kan kalau misalkan di Facebook seperti ini ya. Jadi tanggalnya itu milih dari mau tanggal 1 atau tanggal 31 gitu. Facebook juga kan seperti itu. Nah, jadi kalian bisa buat bikin form tanggal lahir atau apapun itu dalam bentuk tanggal itu pakai yang namanya tag select option. Ya. Jadi tag select itu untuk pembungkusnya. Pembungkus si 1 sama si 2-nya, pembungkus pilihannya. Dan option itu adalah pilihannya, list dari pilihan-pilihannya. Kalau misalkan dari tabel ya
select ini adalah TR, option adalah TD-nya. Nah, kayak gitu ya, bisa dibilang kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian pengen ada dua pilihan, jangan 1, 2, 3 misalkan. 2 atau lebih pilihan. Nah, jangan kayak gitu. Kenapa? Karena nantinya ya dia bakal ke select cuma satu aja. Oke, jadi harus bikin lagi option 2, option 3, supaya nanti di pilihan selectnya kalian bisa milih 3 ya, seperti itu. Nah, jadi mungkin untuk bulan tanggal lahir seperti itu ya, kalian tinggal bikin aja misalkan di sini 1 Januari, nah, Februari misalkan, terus yang ininya Maret. Oke, saya save, kembali ke browser, refresh lagi. Nah, Januari, Februari, Maret. Ini udah bisa. Kalian mau pakai yang atas, yang date, yang lebih simple, atau mau pakai yang drop down seperti ini, itu terserah kalian. Oke, tapi di sini kita ada ketinggalan satu nih, yaitu input yang tipenya checkbox. Nah, kita bakal bikin input type-nya checkbox. Oke, input type-nya checkbox, saya refresh. Nah, dia bakal kotak seperti ini. Beda kayak yang jenis kelamin ya. Ini kan jenis kelamin bulat, kalau checkbox itu kotak. Yang jenis kelamin ini radio, yang ini checkbox. Oke. Nah, jadi checkbox ini untuk apa? Ini biasanya digunakan buat hobi kalian, atau misalkan hewan kesukaan kalian, yang dimana pilihan kalian itu kan hobi, kalian bisa lebih dari satu. Hewan kesukaan mungkin saya suka kucing, saya suka anjing misalkan. Itu bisa jadi ya. Nah, jadi checkbox itu digunakan untuk suatu pilihan yang bisa lebih dari satu. Beda sama yang namanya radio, yang dimana ini cuman pilih satu di antara list tersebut. Ya, contohnya ya jenis kelamin. Masa sih saya pengen pilih 2 jenis kelamin, laki-laki sama perempuan sekaligus? Kan gak bisa gitu. Nah, jadi input checkbox ini ya biasanya digunakan untuk hobi kalian. Misalkan kalian pengen si user masukin hobinya. Hobi kamu apa nih gitu. Nah, itu pakai yang namanya input yang type-nya checkbox. Contohnya di sini saya kasih label juga. Label misalkan basket. Ingat di sini juga bisa pakai for yang namanya basket. Di sini ID-nya basket. Nah, jadi sekarang saya sudah bikin 3 checkbox. Yang ke satu adalah checkbox basket, bola, sama volley. Nah, ini adalah inputkan hobi kalian misalkan. Saya pakai tag P aja. Masukkan pilih hobi kalian misalkan ya. Pilih hobi kalian. Oke, saya save, kembali lagi ke browser, saya refresh. Nah, di sini disuruh pilih hobi. Nah, misalkan saya pengen pilih hobi basket sama bola sepak. Nah, ini bisa. Atau mau ketiganya ya bisa. Ini pakai yang namanya checkbox. Walaupun kan kalau misalkan type radio, kalau misalkan belum kita kasih name, itu bisa pilih 2 atau lebih ya. Nah, kalau misalkan checkbox, di sini saya coba deh bikin atribut name yang name-nya sama, misalkan hobi. Di sini juga bikin hobi, saya save, kembali ke browser. Nah, hobinya bakal tetap bisa milih lebih dari satu.
beda sama yang namanya input yang type-nya radio. Kenapa? Karena checkbox ini dikhususkan untuk pertanyaan yang pilihannya bisa lebih dari satu. Sedangkan radio itu dikhususkan untuk pilihan yang jawabannya cuman bisa satu. Ya. Seperti itu teman-teman semua, semoga paham. Sebenarnya ini agak berantakan, tapi ya mudah-mudahan kalian mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Nah, jadi untuk tag form ini itu adalah pembungkus dari seluruh pertanyaan yang mau kalian kasih ke user gitu. Si user mau ditanya apa? Mau ditanya namanya kah? Mau ditanya hobinya kah? Terserah kalian. Nah, nanti di dalam tag form ini baru masukin tag input, tag select, terserah kalian yang cocok dengan situasi dan keinginan kalian. Ya, input ini untuk yang tadi ya, ada yang kotak ya, buat ngetikin teks misalkan. Kalau misalkan tipenya teks, kalau misalkan pengen khusus buat si usernya disuruh masukin nomor telepon berarti pakainya number. Kalau misalkan pengen si usernya masukin tanggal lahir berarti input type-nya date, atau bisa juga pakai yang namanya select seperti ini, yang dimana ini agak ribet. Nah, terus ada juga type-nya radio kalau misalkan list pilihan untuk user, yang dimana si user cuman bisa milih satu di antara seluruh list tersebut ya. Kalau misalkan checkbox ini biasanya digunakan untuk hobi, yang dimana dari 10 list pilihan misalkan ya, si user bisa masukin lebih dari satu, bisa pilih lebih dari satu. Sebenarnya masih ada lagi, sorry masih ada lagi tag yang namanya tag button nih. Tag button ini biasanya digunakan untuk tombol, seperti namanya aja ya, button itu kan tombol. Misalkan di sini submit atau login ya, kalau misalkan di Facebook itu login, tapi di sini saya pakai submit aja. Jadi kalau misalkan saya ke browser, saya refresh, nah nanti dia bakal dibikinin button atau tombol ya. Jadi tombol ini kita bisa gunakannya seperti apa, ini bisa diklik tuh, halamannya juga ke refresh tuh kayak tag A ya tuh. Nah, tapi berbeda kayak tag A kan. Kalau misalkan tag A mah di sini kita kasih href ya, href terus misalkan kemana. Nah, tag button itu gak seperti itu. Oke. Tag button itu di hrefnya atau di redirectnya kita ketikin di sini di tag formnya, bukan href tapi action. Actionnya mau kemana? Oke, kita cari dulu filenya. Di sini saya ada folder pages yang di dalamnya ada img.html. Nah, saya mau sambungin si ini sama si ini. Jadi ketika saya klik submit, dia bakal ke img.html ini. Caranya ya kayak href aja. Tinggal pages terus img.html. Nah, terus ketika saya save terus ke browser, nah kayak gini. Jadi kalau misalkan di sini saya pilih laki-laki, ininya saya pengen sekian, ininya 3 misalkan, pilih hobinya basket sama poli aja di misalkan. Jadi ketika saya submit, nah dia bakal ke sini ya. Jadi si button ini untuk tombol, yang dimana fungsinya hampir sama kayak A atau tag A ya, yang dimana kalau misalkan pakai button itu harus di sini nih hrefnya pakai action. Kalau misalkan di A itu pakai href, kalau misalkan di form itu pakai action, terus tulisin atau masukin halamannya, URL-nya ya, halaman file kalian. Nah, seperti itu. Nah, tapi jangan sesekali buat kalian. Misalkan di sini kan ada kembali nih. Nah, di sini di img ini, img.html ini ada kembali. Saya mah sekarang udah bisa form. Jadi kalian bikin kayak gini. Form, misalkan actionnya index.html. Terus di sininya kasih button. Nah, jangan seperti ini juga ya.
kembali misalkan. Nah, jangan seperti ini juga. Ya, ada tag A. Ini khusus untuk tag A kalau misalkan kasusnya seperti ini. Tag form button sama action ini dikhususkan buat ngirimin data, yang biasanya ini untuk PHP sih biasanya. Tapi ya intinya ini untuk ngirimin data. Si button sama action ini untuk ngirimin data. Nah, jadi kalau misalkan pengen ada button ini, ya kalian harus punya dulu inputnya. Nah, harus punya dulu form inputnya atau select. Ya, seperti itu. Oke, semoga paham. Sebenarnya untuk seri HTML dasar kita udah semua yang kita pelajarin. Jadi selamat, kalian sekarang udah punya ilmu basic HTML. Tapi perjalanan kita masih panjang, dan di video selanjutnya kita bakal ke seri baru yang dimana kita bakal belajar membuat artikel dengan HTML saja. Ya, bisa dibilang ini HTML lanjutan. Ya, jadi ditunggu aja, pastinya bakal lebih seru. Jadi di seri HTML dasar ini kita bakal praktekin semua yang udah kita pelajarin di seri HTML dasar ke seri HTML lanjutan atau membuat artikel dengan HTML. Oke. Semoga kalian semangat untuk ngikutinya. Terima kasih, semoga bermanfaat ilmu dari saya. Kita bertemu lagi di seri selanjutnya.